Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Mohon izin kepada dosen penguji dan coach. Perkenalkan, nama saya Gerdi Purnama Kusuma Laksana, nomor absen 1, kelas D2. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan dan Pempublikasian Standar Sarana Prasarana pada Sekolah Luar Biasa di Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PKPK dan Bahasa. Baik, langsung saja ke latar belakang rancangan aktualisasi, yaitu standar sarana prasarana SLB belumlah optimal. Yang dapat kita ketahui bahwa rata-rata SLB yang ada di Provinsi Bali belumlah melaksanakan kegiatan standar sarana prasarana belumlah secara optimal. Padahal sudah kita dapat ketahui bahwa peraturan standar sarana prasarana sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua itu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana yang ada di SLB. Baik, langsung saja. Tujuan aktualisasi saya yaitu dapat memaknai nilai-nilai dari aneka dan dapat mengimplementasikan dan berkontribusi terhadap inovasi yang ada di daerah. Dan kedua yaitu ruang lingkup pelaksanaan habituasi nanti saya akan dilaksanakan di Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PKPK dan Bahasa yang memang langsung menangani tentang sarana prasarana SLB. Itu yang saya lakukan ke hambatan dan isu. Hambatan dan isu ini saya temukan setelah melaksanakan magang orientasi selama kurang lebih 6 bulan di seksi tersebut. Yang pertama itu terdapat beberapa sekolah yang belum mengetahui secara baik tentang standar sarana prasarana SLB. Yang kedua itu masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di SLB. Yang ketiga itu masih terdapat data seksi kelembagaan sarana dan prasarana yang belum terdigitalisasi. Dan yang keempat masih minimnya informasi tentang tata cara pembuatan izin pendirian dan izin operasional. Langsung saja ke penetapan isu. Di sini saya menetapkan isu menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth dengan pemberian skala dari angka 1 sampai dengan 4. Yang pertama angka 1 itu sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, dan 4 besar. Di sini setelah di skala didapatkanlah prioritas, yaitu terdapat beberapa sekolah yang belum memahami tentang standar sarana prasarana sekolah luar biasa. Kemudian setelah didapatkan isu, kemudian ditemukanlah gagasan pemecahan isu, yaitu penerapan dan pempublikasian standar sarana prasarana yang ada di SLB. Yang selanjutnya itu rancangan kegiatan aktualisasi. Rancangan kegiatan aktualisasi di sini itu mengkoordinasikan dan berkonsultasi tentang pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan, yang dimana kita di sini melaksanakan memberitahukan kepada pimpinan tentang tahapan kegiatan kita yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu berkonsultasi dengan staf yang menangani sarana prasarana sekolah luar biasa, yaitu agar kita dapat memperoleh data dan mengetahui seberapa jauhkah pemahaman dari SLB tentang standar sarana prasarana tersebut. Yang ketiga mengumpulkan bahan dan dasar hukum. Di sini saya menggunakan dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana. Yang keempat itu penyusunan draft buku panduan sarana minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana penyusunan buku tersebut tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008. Yang kelima itu pembuatan buku standar sarana prasarana SLB. Nanti dalam pembuatan buku tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu pembuatan secara hard copy dan melalui PDF, karena untuk mempermudah nanti pada proses publikasi. Yang keenam itu publikasi buku standar sarana prasarana SLB. Saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama melalui media sosial atau menggunakan poster yang berbentuk PDF yang nanti ditautkan dengan link yang akan langsung menuju web yang berisikan tentang buku standar sarana prasarana. Yang kedua itu melalui sosialisasi langsung. Dan selanjutnya itu pada 7 itu pendistribusian buku standar sarana prasarana sekolah luar biasa, yang dimana nanti saya akan melaksanakan pendistribusian secara langsung kepada sekolah-sekolah dan memberikan kepada sekolah agar dapat menjelaskan secara langsung apa sih guna buku ini dan apa manfaat dari buku tersebut. Yang kedelapan itu melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya di sini saya akan melakukan evaluasi dari semua pelaksanaan kegiatan saya di sini, dan juga dalam pendistribusian apakah buku tersebut memang dapat diterima atau tidak, dan juga dapat bermanfaat atau tidak bagi sekolah tersebut. Dan selanjutnya itu penerapan nilai aneka yang ada di aktualisasi saya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah
Pembuatan buku dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengacu pada Permendiknas nomor 33 tahun 2008, di mana kita sebagai aparatur sipil negara haruslah bertanggung jawab dengan apa yang kita telah kerjakan atau apa yang kita mulai, dan haruslah tetap mengacu pada peraturan yang berlaku agar kita tetap dalam koridor, tidak keluar dari koridor kita tersebut. Yang kedua itu nasionalisme. Pendistribusian dan mempublikasi kepada sekolah luar biasa merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Artinya di sini kita mempublikasi kepada seluruh masyarakat, tidak memandang dari suku, agama, golongan ataupun ras, dan tidak membeda-bedakan dia dari golongan apa, dari kalangan mana. Kita mendistribusikan sama. Kita sebagai pelayan publik adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan dengan baik. Yang ketiga itu etika publik. Sebagai bentuk etika dalam organisasi yaitu berkonsultasi dan berkoordinasi, yang dimana kita sebagai ASN dalam bekerja nanti kita sangat diperlukanlah namanya koordinasi. Artinya agar pimpinan nanti tahu kita koordinasi dalam kegiatan seperti apa, artinya kita membuat kegiatan apa, dan agar pimpinan tahu seberapa jauh kegiatan kita telah berjalan dan evaluasi kegiatan kita seperti apa. Yang keempat itu komitmen mutu atau pempublikasian buku dengan pemanfaatan media sosial. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sekarang ini telah masuk industri era 4.0, di mana rata-rata kegiatannya dilaksanakan dengan digital. Jadi nantinya pada saat pempublikasian buku tersebut, saya menggunakan file dalam berbentuk digital agar dapat mempermudah dan diakses oleh semua kalangan. Yang kelima itu anti korupsi, pembuatan laporan sesuai dengan data di lapangan, di mana pada saat proses evaluasi nanti saya akan melihat seberapa jauh buku tersebut telah dapat diterima atau tidak, atau dapat digunakan secara optimal atau efisien. Jika memang tidak, saya akan laporkan sesuai dengan yang ada di data yang ada di lapangan. Jika memang iya, seberapa jauh dia dapat memahami. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Santi 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 Om.